Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ferdiansyah dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 21 dengan NIM 477259 garing SV garing 19166. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang responsi praktikum pemrograman komputer yang saya lakukan dari acara 1 sampai 12. Nah, dalam praktikum pemrograman komputer ini kita menggunakan 7 bahasa. Yang pertama ada Visual Basic, yang kedua ada C Sharp, yang ketiga ada Java Language, yang keempat ada Python, yang kelima ada HTML dan CSS, yang keenam ada JavaScript, dan yang terakhir adalah PHP. Pertama saya akan menjelaskan tentang Visual Basic terlebih dahulu. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman komputer yang mendukung Object-Oriented Programming yang memiliki kelebihan diantaranya yaitu yang pertama memiliki fasilitas real-time background compiler sebagai penanganan apabila terdapat error, yang kedua lebih cepat dalam pembuatan aplikasi desktop, dan yang ketiga bahasa pemrograman yang sederhana. Nah, di samping memiliki kelebihan, bahasa pemrograman Visual Basic ini juga memiliki kekurangan diantaranya yaitu harus ada net.framework agar aplikasi dapat berjalan, yang kedua tidak memiliki database sendiri, dan yang ketiga lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Nah, untuk Visual Basic ini sendiri kita menggunakannya dari acara 1 sampai acara 6. Nah, untuk gambar yang saya tampilkan ini merupakan skrip serta hasil dari eh, ngoding menggunakan bahasa Visual Basic dari acara 1. Nah, yang kedua ada bahasa C Sharp. Bahasa C Sharp merupakan bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk tujuan umum. Dalam prakteknya, C Sharp ini sangat bergantung dengan framework atau yang disebut .NET Framework tadi yang seperti Visual Basic. Nah, framework inilah yang nanti digunakan untuk mengcompile dan menjalankan kode C Sharp tersebut. Nah, bahasa C Sharp ini memiliki kelebihan diantaranya yang pertama, fleksibel dalam artian program dapat dieksekusi di komputer sendiri atau ditransmisikan melalui web dan dieksekusi pada komputer lain. Yang kedua, powerful, dan yang ketiga mudah digunakan. Nah, di samping memiliki kelebihan, bahasa C Sharp ini juga memiliki kekurangan diantaranya yaitu banyaknya operator serta fleksibilitas yang pasti dapat membuat bingung pengguna. Dan yang kedua, untuk pemula akan memiliki kesulitan dalam penggunaan pointer. Nah, di dalam bahasa C Sharp ini kita menggunakannya di acara 7. Nah, skripnya tertampil seperti pada PowerPoint saya ini. Dan yang ketiga merupakan bahasa Java atau Java Language. Java Language merupakan sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk telepon genggam atau sering kita sebut sebagai smartphone. Nah, kelebihan dari Java Language ini yang pertama mudah untuk dikembangkan, kedua multi-platform sehingga dapat digunakan di platform lainnya, yang ketiga mudah dalam penyusunan skrip. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada membutuhkan memori yang besar, dan yang kedua belum cocok untuk platform tertentu. Nah, untuk JavaScript ini sendiri kita menggunakannya di acara 7, di acara 8. Untuk skripnya ada di gambar bawah dan hasilnya merupakan gambar di atas. Jika kita memenuhi kolom-kolom yang terdapat pada gambar di atas, hasilnya kurang lebih sama seperti yang tadi digunakan pada Visual Basic. Karena pada acara 8 ini kita mengkonvert dari bahasa Visual Basic ke bahasa Java. Dan yang keempat ada bahasa Python. Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu mudah untuk dipelajari. Banyak juga prodi sistem informasi di universitas lain juga menggunakan Python sebagai bahasa coding sehari-harinya. Dan yang kedua, mudah diaplikasikan. Yang ketiga, mendukung ekosistem IoT atau Internet of Things dengan sangat baik. Yang keempat, fleksibel yang berarti dapat dijalankan pada berbagai macam sistem operasi. Kelima, dapat meningkatkan produktivitas programmer. Dan yang keenam, free dan open source. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada kurangnya dukungan multiprosesor. Yang kedua, tidak banyak developers yang berpengalaman.
untuk menggunakan bahasa ini. Yang ketiga, tidak ideal untuk memory intensive task. Eh, untuk hasilnya sendiri seperti tertampil pada gambar. Nah, gambar ini merupakan hasil dari acara ke-9 yang menggunakan bahasa Python. Sebenarnya sama juga, namun dari acara 1 sampai 6 kan menggunakan bahasa Visual Basic. Nah, untuk acara 9 ini kita mengkonvert bahasa Visual Basic ke bahasa Python. Yang kelima merupakan bahasa HTML dan CSS. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman yang fleksibel di mana kita bisa meletakkan script dari bahasa pemrograman lain seperti Java, C, Visual Basic, dan lain sebagainya. Sedangkan CSS sendiri bukan merupakan bahasa pemrograman, melainkan bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. Kelebihan dari HTML dan CSS ini merupakan bahasa pengodean yang lintas platform atau cross platform, yang artinya HTML dapat digunakan pada berbagai jenis mesin komputer yang berbeda dan berbagai macam sistem operasi yang berbeda, seperti Windows, Mac, Linux, dan lain sebagainya. Jadi, bahasa ini bersifat fleksibel karena ditulis cukup dengan menggunakan editor karakter ASCII. Yang kedua, kelebihannya merupakan dapat disisipi gambar, baik gambar statis ataupun dinamis atau animasi, termasuk menggunakan gambar untuk dijadikan hyperlink. Gambar di sini digunakan untuk merujuk pada suatu halaman web di mana setiap titik yang sudah didefinisikan berupa rectangular atau kotak, poligon atau kurva tak beraturan, atau lingkaran digunakan untuk jam ke halaman lain atau link ke halaman di luar web yang bersangkutan. Nah, untuk kekurangannya sendiri mungkin bahasa ini agak sulit untuk pemula karena memiliki tag-tag yang begitu banyak. Nah, berikut merupakan codingan saya di acara ke-10 yang berjudul membuat web sederhana dengan menggunakan bahasa HTML dan CSS. Nah, untuk hasil dari web yang saya buat ada di bawahnya, di bawah skripnya. Nah, yang keenam ada JavaScript language. Nah, JavaScript merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau dan dinamis yang sering digunakan oleh para developer web. JavaScript juga merupakan bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk menciptakan halaman web yang dapat berinteraksi dengan pengguna dan dapat merespon event yang terjadi pada halaman tersebut. Untuk kelebihan untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, tidak menggunakan resource atau memori besar sehingga uh, hanya membutuhkan memori yang ringan dan kecil. Yang kedua, mudah dipelajari. Yang ketiga, bahasa ini merupakan termasuk bahasa yang dinamis. Dan yang keempat, bersifat multiplatform sehingga bisa digunakan di platform-platform lain. Dan yang terakhir, mudah untuk dikembangkan. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, script yang digunakan pada JavaScript tidak terenkripsi. Dan yang kedua, bukan untuk pengembangan aplikasi standalone. Dan yang terakhir, memiliki keterbatasan objek. Nah, kita menggunakan JavaScript ini di acara ke-11. Nah, di acara ke-11 ini ada 19 indeks dan saya memilih salah satu indeks, nah, yang judulnya Change Background Color, di mana kita menyusun script seperti tertampil pada gambar. Kemudian jika kita membuka hasil scriptnya dan lalu memilih salah satu warna yang tersedia, maka color dari background tersebut otomatis akan berubah mengikuti kursor kita kursor kita yang memilih warna tersebut. Nah, yang terakhir merupakan uh, bahasa PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, merupakan sebuah bahasa pemrograman yang tertanam dalam HTML, dapat membangun konten khusus, mengirim dan menerima cookie, kemudian mengevaluasi data formulir yang dikirim dari browser, dan lain sebagainya. Kelebihan dari bahasa PHP ini, yang pertama, memiliki community besar, yang kedua, mudah dipelajari, yang ketiga, lebih ringkas, yang keempat, bersifat open source, dan yang
kelima, perkembangannya cukup cepat. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama memiliki banyak kompetisi, yang kedua tidak dilengkapi dengan tipe data, dan yang ketiga rawan dengan pembajakan. Kita menggunakan bahasa PHP ini di acara 12 dan kita membuat sebuah kayak web sederhana tentang list-list gitu. Namun kita menggunakan bantuan dari bantuan PHP MyAdmin. Lalu juga sebelum ke web PHP MyAdmin kita membuka kayak aplikasi software yang bernama SAM lalu mengaktifkan dua dua tools di sana. Kemudian baru kita bisa mengakses PHP MyAdmin. Nah, untuk hasilnya sendiri yang gambar di bawah merupakan salah satu script yang saya gunakan yaitu yang versi delete dan yang atasnya merupakan hasil dari codingan saya. Sebenarnya di dalam proses pengkodingan ini saya agak memiliki kendala tentang gambar yang tidak bisa terload seperti tertampak ini, yaitu gambarnya. Saya bingung harus gimana. Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi ya gitulah. Ya, tadi merupakan rangkuman dari berbagai macam bahasa pemrograman dari acara 1 sampai 12 yang saya gunakan dalam praktikum pemrograman komputer ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah saya buat eh, seperti ada acara 10 tadi menggunakan HTML dan CSS, tapi kali ini saya menggunakan tema yang berbeda. Tema yang saya buat ini merupakan salah satu game role playing game yang saya sukai. Kemudian saya mencoba untuk membuat webnya seperti keinginan saya, namun tidak sesuai ekspektasi. Ya sudah, tampilan webnya seperti ini. Nah, untuk codingnya sendiri itu yang HTML itu seperti ini. Seperti biasa, kita mulai dengan menggunakan tag HTML, lalu kemudian akan muncul. Nah, ini merupakan eh, nama domain dari web yang saya buat. Nih, Genshin Impact ini. Kemudian agar tersambung dengan CSS yang telah saya buat, saya menautkannya dengan tag link rel style sheet dengan type teks atau CSS, kemudian nama dari file CSS yang saya buat ini. Setelah itu seperti acara 10 kemarin kita melakukan coding dengan dengan coding hero, navigasi, service, produk, gallery, footer, dan juga copyright. Total ada 7 codingan. Nah, untuk coding hero sendiri, ini seperti coding di bagian sininya. Di bagian sini, di bagian background-background ini. Kemudian untuk navigasinya sendiri merupakan official site character list itu yang ini. Nah, lalu untuk servicesnya merupakan gambar serta keterangan dari icon-icon seperti gambar dengan background hitam ini. Anemo, Pyro, Electro, Hydro, Cryo, dan Geo. Sedangkan untuk produknya sendiri, saya hanya menggunakan 2 produk, yaitu Character Information dan juga Weapon Information yang meliputi ini. Ini, ini Character Information 2 ini. Kemudian ada Weapon Information juga dulu ini. Nah, kemudian setelah melakukan coding produk, kita melakukan coding pada galeri. Nah, galeri ini berisi foto-foto yang akan kita tampilkan pada halaman web kita. Seperti ini hasilnya galeri saya. Nah, galeri ini. Kemudian setelah melakukan coding galeri, kita melakukan coding footer.
Footer ini kayak ini untuk informasi lebih lanjut terkait terkait game Genshin Impact, siapa yang buat, komunitasnya apa, lokasi perusahaannya di mana, sosial medianya medianya apa. Setelah melakukan coding footer, kita melakukan coding tentang copyright. Nah, copyright ini nanti hasilnya seperti ini. Kemudian untuk CSS-nya sendiri, tadi kita mulai dari coding hero terlebih dahulu tadi, yang bagian hero yang ini, kontainer-kontainer tadi. Nah, background background ini background ini di belakang gambar ini saya buat dengan warna light sky blue. Kemudian tulisan-tulisan seperti game ini, by Ferry ini, itu saya menggunakan font Franklin Gothic Medium, Arial Narrow, Arial Sans Serif. Untuk marginnya 50 pixel. Display kontainernya berupa grid. Kemudian gambar ini bisa tertampil karena saya di CSS ini saya menautkannya dengan link dari gambar ini. Ya, untuk tingginya sendiri sekitar 1200 pixel, untuk paddingnya 60 pixel. Untuk posisi dari ini, posisi gambar ini saya ketengahkan. Nah, ini background position saya buat ke tengah center. Dengan background size-nya saya buat sebagai cover. Hmm, kemudian ada di ini. Kemudian kita melakukan coding navigasi seperti ini. Mulai feature ini. Oh, bukan. Kemudian untuk bagian coding navigasi ini CSS-nya seperti ini. Mulai dari navigasi ini sampai ke sini. Nah, dari menunya ini saya bikin display grid juga. Grid template column 1 frame 2 frame menunjukkan rasio untuk teks yang responsif. Kemudian untuk fontnya sendiri itu 1,2 dan color backgroundnya hitam hitam begini. Nah, kemudian eh, jarak dari margin left sini itu 50 pixel. Hmm. Lalu background colornya hitam, color warna dari eh, fontnya ini putih. Kemudian teks align-nya ini semua saya buat ke tengah. Kemudian agak di bold bold gitu, ditebalin. Lalu jarak antar ini sini sini ini jarak antar satu ini ke ini itu 8 pixel. Kemudian border radiusnya 10 pixel. Border radius itu kayak ini loh, apa sih? Kayak eh, kalau misalkan kalau tidak digunakan border radiusnya akan kotak seperti biasa, tapi kalau pakai border radius dengan ukuran 10 pixel itu agak kayak ada lonjong-lonjongnya gitu. Hmm. Kemudian untuk nah ini kenapa kursor saya waktu saya arahkan ke sini ke navigasinya
Backgroundnya berubah agak menjadi dark gray gitu karena di sini saya tambahkan background dark gray di dot menu hover ini. Saya tambahkan background dark gray. Kemudian ketika kursor kita juga ke sini, otomatis font official, huruf official, tulisan official site ini ada kayak underline garis bawahnya gitu karena teks dekorasinya saya bikin underline seperti itu. Kemudian untuk services sendiri, terus seperti ini, mulai dari sini sampai sini. Nah, services itu meliputi bagian bawah yang backgroundnya hitam ini. Untuk icon-icon ini saya buat ukuran lebarnya 20%. Kemudian untuk font size-nya itu saya pakai 1,5. 1,5 yang judul dari ikonnya, kemudian yang subjudul ini, yang penjelasan ini, saya buat satu saja. Untuk jarak antar katanya saya pakai 1 pixel. Backgroundnya hitam, lalu tulisan ini berwarna putih, ini white smoke, agak berbeda sedikit. Kemudian setelah itu kita ke produk. Produknya tadi meliputi karakter information sama weapon information. Hmm. Nah, ini juga hampir sama seperti yang navigasi tadi ketika diklik ini muncul berubah warna backgroundnya menjadi eh, dark gray, kemudian ada underline-nya gitu. Dan apabila kayak diklik tadi itu akan langsung tersambung ke web resminya atau official site-nya. Karena saya menautkan web saya dengan web aslinya. Nah, seperti ini juga. Eh, Misalnya ini langsung ke link YouTube yang saya Surprise, aku tampilkan. masak. Saya ambil dari YouTube ini gambarnya ini. Saya screenshot sendiri, saya atur crop sendiri, lalu saya taruh di sini. Sama sama seperti weapon information ini. Oh, ini kenapa ini tidak muncul garis bawahnya karena untuk teks dekorasinya saya bikin non. Nah, ini non. Jadi tidak ada kayak garis bawah seperti ini tadi. Agak beda. Nah, kemudian untuk galerinya sendiri, awalnya saya ini sama seperti yang ini tadi. Lalu untuk gambarnya sendiri, jika kita masukkan satu persatu itu gambarnya ukurannya tidak akan sama kayak gini. Ukurannya pasti akan beda-beda gitu. Nah, agar ukurannya sama kayak gini itu eh, kita lakukan di ini. Nah, galeri dua agar di bawahnya sama satunya di atasnya ini. Nah, satu ini. Mungkin semuanya akan membuat ini saja ya. Misal yang H2 ini, saya hapus nih. Saya save, kemudian saya load kembali, load ulang. Eh, Mungkin akan terkesan sama, tapi kayak dipaksakan gitu. Agak dipaksakan gitu. Mana ya? Ini. Nah, seperti ini. Agak dipaksakan gitu kan. Hmm. Kalau kita bikin tadi, kayak tadi, yang objek fitnya dibikin cover, itu hasilnya akan beda. Nah, sudah beda kan? Maka dari itu gambarnya bisa sama-sama proporsinya bagus gitu.
Kemudian setelah di galeri kita bikin footernya. Footernya ini saya bikin kayak ini. Berisi office, community, location, sama sosial media dari Genshin Impact sendiri. Dengan background putih, border radiusnya juga 20 pixel, saya samakan seperti yang lainnya. Kemudian ya hampir sama semua sih. Dan terakhir copyright. Copyright ini berisi gini dengan background putih, tulisan hitam seperti biasa. Nah, untuk fontnya sebenarnya agak sedikit beda ya. Untuk font yang di sini, yang ini sama ini juga, ini semua. Saya gunakan font Franklin Gothic Medium, Arial Narrow, Arial Sans Serif. Untuk selain itu saya gunakan font Arial Helvetic Sans Serif. Beda jadi, agak beda. Terlihat kan perbedaannya. Nah, itu dia. Nah, sebenarnya website yang saya buat ini juga kurang memenuhi ekspektasi saya, jadi ya sudahlah. Oke, saya kira cukup presentasi responsi praktikum pemrograman komputer yang saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, waridhu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.